Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi alladhi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fattah ya alim ya karim amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairu hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa la muhdatsatin bid'ah wa la bid'atin dhalalah wa la dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tempat yang termulia di sisi Allah, yaitu baitun min buyutillah, salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain dan tidak bukan datangnya kita dari rumah, dari kos-kosan, dari kontrakan, dari apartemen mungkin, tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajrin hajjin taman hijjatuh." Ya, siapa saja yang bersegera datang dari rumahnya, dari mana saja untuk mencari ilmu ke masjid, ya, dan juga yang mengajarkan ilmu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang-orang yang belum mampu untuk berangkat haji, untuk berangkat umroh. Allah berikan ganjaran seperti orang yang berangkat haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalala ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala irqabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Rawahul Bukhari ma'na irqabuhu ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu wallahu a'lam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum saya bahas tentang hadis tersebut, ada request nih dari jamaah masuk ke WA saya. Ustaz, kenapa sih kita mesti mencintai ahlul bait, nggak langsung aja mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena di dalam Al-Quran nggak ada ahlul bait, ya, adanya Rasulullah. Ini orang kagak ngaji, ngaji. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Syu'ara ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, katakanlah ya Muhammad, ya, kepada umatmu, kepada sahabat-sahabatmu, ya, dan kepada seluruh manusia, aku berdakwah tidaklah untuk mencari upah, untuk tidak mencari
upah. Artinya tidak mencari gaji, tidak mencari amplop. Ya, kadang-kadang orang dari sini salah paham banyak orang nih. Kan ustadz, ulama, kiai, habaib, ya kan apa namanya keturunan Rasulullah, ya mewarisi yang kiai, ulama mewarisi ilmu Rasulullah, ya berarti nggak terima amplop dong. Nah ini banyak yang salah paham nih. Ya kata Sayyidina Ali, ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim. Ya, kata Sayyidina Ali, yang paling pantas, yang paling dihormati, yang paling mendapatkan hak-hak dunia ketika dia di dunia adalah ulama. Ya, jadi jangan salah paham. Kemudian lanjutan daripada ya firman Allah Subhanahu wa taala, illa mawaddata fi qurba. Ya, kecuali dia mencintai ahlul baitku, keluargaku. Siapa keluarganya? Di dalam tafsir dijelaskan di situ, yaitu ya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain beserta keturunan sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ya, ini mesti paham. Yang perintahin siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mencintai ahlul bait itu yang merintahin adalah Allah dan Rasulullah. Bukan ulama, bukan habaib tersebut. Kan kadang kita mendapatkan informasi ya yang nggak disaring lagi. Oh, habaib aja minta dihormatin. Ya, sampai habaib itu diapain? Terlalu disanjung-sanjung dan sebagainya. Minta dihormatin. Ya, sehingga orang-orang pada menghormati. Enggak, tapi yang perintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, uhibbullah lima ya'murukum bih. Cintailah Allah ya karena kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Cinta itu ada 3. Yang nama cinta manusia, mencintai manusia, ya. Kalau istilah pada dasarnya cinta manusia itu kepada orang yang telah memberikan sesuatu sehingga dia mencintai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu, segala-galanya kenikmatan kepada manusia, maka wajib dicintai. Iya. Ya. Kemudian wahibbuni lihubbillah. Ya. Dan cintailah aku ya jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu cinta aku berarti kamu cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Uhibbu ahli baiti li hubbi. Dan cintailah keluargaku, kata Rasulullah SAW, li hubbi, karena engkau mencintaiku. Jadi kalau orang nggak mencintai ahlul bait, berarti orang tersebut semu cintanya kepada Rasulullah. Ya. Ya ahlul bait dimusuhin, ya, diembargo, dia punya rekeningnya diblokir dan sebagainya. Sedangkan di luar negeri diakui, giliran di Indonesia negaranya sendiri tidak diakui. Ya kalau di negara lain udah dipenggal tuh leher itu. Ya yang begal nasab Ba'alawi. Padahal semua ya wali songo itu Ba'alawi semuanya. Nggak ada yang nggak Ba'alawi. Katanya wali songo itu salah satunya bukan Ba'alawi satu tuh. Siapa? Sunan Kalijaga. Ya. Kalau menurut babat Jawa, Sunan Kalijaga itu bukan Ba'alawi. Ya, tapi setelah saya kaji, ya saya datang ke rumah istri saya di Tuban, itu ada namanya pesantren Sunan Kalijaga.
Di sono diakui dan punya manuskrip bahwasanya Sunan Kalijaga itu adalah Ba'alawi menurut Babat Tuban. Menurut Babat Tuban. Jadi bukan Babat Jawa, tapi Babat Tuban sendiri. Ya di pinggir pantai dia adanya itu. Ya dari apa namanya kira-kira kurang lebih berapa kilo gitu ya, dari Sarang Rembang dekat Mbah Maimun Zubair itu ada pesantrennya. Nah, itu ya. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bagaimana kita harus mencintai daripada ahlul bait keturunan Nabi Muhammad SAW yang sekarang adalah habaib, para habaib, yang perempuannya adalah para syarifah, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kalau kalian di antara kalian yang cinta banget kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta dengan berbagai macam kenikmatan yang diberikan kepada kita, fattabi'uni, maka cintailah aku, maka ikutilah aku, ya. Dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW sebab mencintai Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, Allah akan mencintainya, dan Allah akan berikan hadiah. Kalau kamu mencintai Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan berikan hadiah. Apa hadiahnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni itu dia punya dosa-dosanya. Ya, Allah hapus dia punya ya kesalahannya. Ya, wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah ya Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Jadi wajib. Ini ada seorang apa namanya itu artis bilang dia lebih mulia apa tuh, si Narji bilang apa tuh, manusia lebih mulia daripada Nabi Ibrahim. Ya Allah, ya itu nauzubillah min dzalik. Kalau benar nggak tuh omongannya begitu? Ya, para malaikat aja itu iri dengan apa yang disandang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilullah, kekasih Allah. Sampai-sampai malaikat bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah? Engkau berikan tahta, Engkau berikan predikat Khalilullah, kekasih Engkau ya Allah. Sedangkan dia dengan orang sibuk dengan harta kekayaannya berupa hewan ternak yang ribuan bahkan jutaan. Bahkan beliau dijuluki adalah sebagai miliarder pada masa itu. Kenapa kau berikan, engkau sandang Khalilullah di pundaknya ya Allah?" Tuh. Ini ada orang ngerendahin Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan daripada malaikat-malaikat tersebut, ya, yang dikoordinatorkan oleh malaikat Jibril. "Wahai Jibril, janganlah engkau lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dari casingnya." Tahu casingnya? Kulitnya, luarnya doang. Tapi lihatlah hatinya. Ya. Kalau emang kamu nggak percaya, silakan tes, cek di lapangan. Ya, cek and recheck. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam ini ya berubah menjadi manusia dan bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, punya siapakah hewan ternak sebanyak ini? Ya, di Pela adek, di Bangka adek, Tegal Parang adek, di Kunbar adek, di Bekasi sampai Bekasi adek, beremet kambing banget itu baru kambing, belum onta, belum kuda, belum himar, belum yang lainnya. Luar biasa." Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? "Ini semua adalah milik Allah, tapi sekarang masih milik aku." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala meminta semua hewan ternak saya ini semua tanpa terkecuali, bahkan dikasih juga tuh sama yang bantuin ngangonnya, jangankan hewan ternak, sama yang ngangonnya saya kasih juga lagi gitu. Lalu bahasa istilahnya udah kagak pakai mikir-mikir lagi. Ya.
Tuh luar biasa. Ya, jangankan hewan ternak saya, anak saya aja yang baru lahir yang saya tungguin sudah sampai 120 tahun dan istri saya 90 tahun lamanya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam yang montok, yang gemoy pada waktu itu masih umur 7 tahun, akan aku serahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dijadikan bahan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini jadi makanya kita nih ngomong jangan sembarangan. Semua yang kita omongin itu tercatat. Apalagi ngomong kepada anak-anak kita. Ya, misalnya anak kita yang bandel nih, bukan iseng gitu ya, kita bilang bandel, jangan. Pinter. Bilang pinter. Kenapa? Doa. Ya, omongan orang tua terhadap anak doa. Itu seperti Nabi Muhammad mendoakan kepada umatnya, hati-hati, mulut kita hati-hati. Ya, saya kadang-kadang berpikir gitu, kalau lebih sendiri, merenung gitu ya. Ya, ini omongan gue nih, gitu. Yang dulu omongan saya terjadi sekarang. Ya, istri saya sebelum meninggal saya ngomong sama saya. Kata istri saya, ayah sih kemarin waktu lagi di Mekah, ya lagi di Multazam minta, ya Allah karuniakanlah aku anak kembar. Anak kembar doang, nggak minta sehat, nggak minta panjang umur. Bener. Ya, anak saya keluar, istri saya berangkat. Ya, berangkat ke harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Omongan tuh, omongan. Minta semuanya dah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hidup itu adalah nikmat. Ya, kita kembali lagi. Ya, bahkan di dalam syair Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i pun mensyairkan begitu derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata beliau. Kalau seandainya orang sholat tidak berselawat ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita lagi sholat di tahiyat terakhir, ya. Apa yang ditanya terakhir? Wala ali Sayyidina Muhammad. Keluarganya disebutin, zuriyahnya disebutin. Yang siapa yang nggak menyebutkan Nabi dan zuriyahnya, maka nggak diterima sholat kita. Sholat kita itu adalah imaduddin, ya, adalah tiang agama. Kalau tiang agamanya udah roboh, semuanya roboh. Mau zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, wakafnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak menyebut ya apa zuriyah Nabi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, dari sini saya menukil syair daripada Imam Syafi'i, ya ahli baiti Rasulillah hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikum min azmil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata. Ya ahli baiti Rasulillah hubbukum, wahai anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh ya kami semua mencintai kamu. Ya, faradhu minallahi fil Qur'ani anzalahu, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfardukan, telah mewajibkan apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kami, yang ada ayat-ayat di dalam Al-Quran tersebut, seperti misalnya surat As-Suara ayat 23, Al-Imran ayat 31. Yakfikum min azmil fakhri annakum, cukup ya dengan kemuliaan, kebanggaan ya yang aku miliki berkat engkau ya Rasulullah. Man lam yusalli alaikum la salatan, barang siapa yang tidak bersalawat, barang siapa yang tidak menyebutkan ya ahli baitmu ya Rasulullah, la salata, maka salatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat tuh. Imam Syafi'i, imam mazhab, ya, termasuk beliau ini adalah imam masuknya ulama apa namanya, ulama salaf, ya, salaf, ada ulama salaf, ada ulama khalaf. Ulama salaf tuh sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in.
Ya, tabi'ut ya, posisi daripada ulama mazhab ini yang 4 mazhab itu ada di tabi'ut tabi'in. Setelah itu namanya ulama khalaf. Paham? Ya, itu jelas banget nih ya. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang ya di antara kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hatta akun ahabba ilaihi, sampai engkau lebih mencintaiku daripada bapakmu, anakmu dan seluruh manusia. Ya, jelas aja. Nggak nyebutin itu Nabi Muhammad, ini nggak nyebutin cucunya, keturunan Nabi Muhammad aja sholatnya nggak diterima. Apalagi Nabi Muhammad, seorang nabi. Nauzubillah min zalik. Ya, kita kembali lagi. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, maaf. Uhibbullahu lima yahdukum bihi. Ya, cintailah Allah ya karena nikmat yang Allah berikan. Yang namanya cinta, kita kembali lagi ke cinta. Cinta itu ya, yang namanya manusia itu akan mencintai kepada seseorang yang akan memberikan sesuatu apa yang diingini, apa yang ingin dicintai. Cinta itu ada 3. Ya, kalau menurut ulama salaf, ya, golongan cinta manusia itu atau golongan manusia yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ada 3. Yang pertama adalah muqassirin. Ya, yang kedua adalah abror. Yang ketiga adalah muqarrabin. Sayyiatul muqassirin, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Siapa muqassirin? Muqassirin ini adalah orang-orang yang nggak tahu terima kasih ya apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, ya, nikmat bisa ngaji, ya umpama, ya, nikmat ya bisa kemana-mana, mungkin nikmat kayaan, ya, nikmat punya anak, nikmat menikah dan sebagainya. Tapi dikufurkan nikmat tersebut. Ya, andai kata disuruh sholat tapi belentang-belentong sholatnya. Andai kata puasa, ya, batalnya 29 hari, puasanya sekali doang. Pas di akhir tanggal 30 Ramadan misalnya. Ya, kemudian ada tingkatan lagi naik ke atas adalah orang-orang soleh, al-abror. Orang-orang soleh, dia cinta kepada Allah, ya, karena melakukan sebagai kewajibannya sebagai hamba adalah melakukan kewajiban untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Makanya dia sholat, makanya dia puasa, makanya orang kaya wajib haji. Tuh, ya. Dan orang-orang soleh, orang-orang yang abror adalah orang-orang yang takut kepada Allah akan neraka jahanam dan mendambakan akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beda ketika naik ke tingkat yang teratas, yaitu muqarrabin. Ya, muqarrabin itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu benar, itu wajib, tapi menurut dia wajib itu seperti sunnah. Ya, sehingga sunnahnya menjadi wajib. Artinya apa? Emang udah kebiasaan, emang udah lumrahnya saya sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sehingga aku harus kerjakan, dan bukan lagi dianggap wajib itu adalah kewajiban, kebiasaan. Paham? Ya, makanya kalau kita sering dengarkan nggak ada muqassirinnya, yang kita sering dengar itu adalah hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kalau menurut orang-orang soleh, sholat kita, zakat kita, puasa kita 30 hari, ya, haji kita, umroh kita, menurut orang-orang soleh itu baik, cakep. Tapi menurut orang-orang muqarrabin, yang orang-orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dusta. Itu
Dusta. Kenapa? Dianggap emang udah biasa. Rasulullah SAW bagaimana dengan para sahabat-sahabatnya? Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu sudah pasti masuk ke dalam surga, tapi masih setiap hari dia membaca istighfar 100 kali. Udah pasti. As-sabiqunal awalun sampai 70 orang itu pasti masuk surga tanpa dihisab. Itu luar biasa. Sholatnya setiap malam sambil nangis-nangis. Sholatnya sebagaimana sholatnya Rasulullah sampai kakinya bengkak. Puasanya luar biasa. Rasulullah puasa sebulan-sebulan. Rasulullah SAW puasa banyak, ikutin semua, ittibaan waqtifaan, ya, daripada Nabi Muhammad. Kita biasa-biasa aja. Ya itu. Jadi semakin naik derajatnya, semakin berat hisabnya. Semakin naik pangkatnya, maka semakin tinggi ujiannya. Tinggal kita mau yang mana. Kadang-kadang kita baru dapat ujian dikit, ngeluh. Iya, ngeluh nggak kita dapat ujian dikit? Ngeluh. Kita masuk saya maksudnya. Artinya saya ini lagi belajar dan belajar. Belum semuanya yang saya omongin ini saya lakuin, belum. Ya, tapi kita berusaha ikhtiar. Ya, jangan sampai saya ngomong doang. Kalau orang ngomong doang, kagak ngelakuin apa yang diomongin, kena pasal tuh. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taqalu. Allah gedegin, Allah omelin, Allah cemberutin. Tibang ngomong doang tapi nggak ngamalin. Rokok haram, di belakang di ngerokok. Ada nggak yang begitu? Ya, saya dulu masih di pondok sama kiai saya, Kiai Karim Abdul Rahim. Untuk yang ngerokok, saya udah jadi pembina. Ente yang takzir ya, ente yang hukum. Kenapa Kiai? Karena yang ngerokok, ente enggak. Bener juga. Kalau dia ngukum, dosa nggak tuh? Ngerokok tapi ngukum orang yang ngerokok dosa. Ente nggak boleh zina, di zina mulu. Dosa nggak tuh? Dosa. Ya, hati-hati. Udah isa aja ya. Betah nggak? Perasaan tadi pagi masih subuh. Ya, nggak apa-apa ya, lewat dikit ya. Ini sedikit lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala irkabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Ya, di sini mauqufan. Kata-kata mauqufan ini adalah berhenti ya di Sayyidina Abu Bakar. Ya, berhentinya di Sayyidina Abu Bakar. Jadi yang mengatakan untuk mencintai. Jadi bukan Rasulullah SAW yang mengatakan. Kalau Rasulullah SAW yang mengatakan bukan mauqufan, karena ini yang mengatakan adalah Sayyidina Abu Bakar, bukan dari sumbernya, bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW, tapi ini adalah sumbernya dari Sayyidina Abu Bakar, makanya disebutkan anhu mauqufan alaih. Ya, apa katanya? Irkabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Jagalah Nabi Muhammad akan dia punya anak cucu dan keturunannya. Artinya apa? Begitu mulianya Sayyidina Abu Bakar memuliakan ya anak cucu keturunan Nabi Muhammad. Ya, sampai-sampai Sayyidina Umar ketika lagi ingin membagikan yang namanya ghanimah, ya, Sayyidina Abu Bakar bilang, "Ai Umar, tolong ya prioritaskan cucu keturunan Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu samakan antara cucu Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang lain." Ya, bahkan yang memberikan ya bodyguard untuk anak cucunya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Tolong muliakan, jaga anak cucunya keturunan Nabi Muhammad. Meskipun anak cucu Nabi Muhammad nggak tahu kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar itu memfasilitasi
memfasilitasi bodyguard untuk anak cucu Nabi Muhammad. Kan dulu Sayyidina apa namanya? Dulu kan ulama-ulama dulu dikelilingin sama jagoan-jagoan. Ya, dulu siapa namanya yang di sini di Al-Aqab namanya siapa tuh Rasulullah? Raisin yang siapa ya? Sini nih. Sainin kalau nggak salah ya. Sainin ya. Iya, Saini tuh. Dia tuh ngawal siapa ya? Ki Abdul Syafi'i. Ya, bapak saya juga pernah ngawal Sayyidina Ki Haji apa ini Syafi'i Azami dulu. Pernah kan kejadian ngajar di mana itu di daerah Senen. Itu luar biasa, Pak. Saya pernah ngikutin tuh. Itu tempat pengajiannya setiap gang itu ada dangdutan. Sono dangdutan. Banyak yang mabok tuh. Sampai sekarang. Karena adik ipar saya rumahnya di sana tuh, Ustaz Abduh yang ngimamin di Baitur Rahim. Kalau Ramadan. Bener saya sono. Tuh kalau nggak dikawal tuh bahaya itu. Banyak orang-orang gelek. Ya, ada yang ngawal. Ya, Kiai Haji Allahumma sholli alaihi. Ya belum babi saya pernah ngawal sono, terus di sono ada juga Kiai Haji siapa sih lupa Allah ada. Abdul Majid, okay. Buya Majid orang sono tuh dekat daerah Paseban. Banyak orang-orang yang ngawal. Kayak ulama-ulama harus dikawal tuh, jangan sampai nggak dikawal. Dia kan siapa KM 50 pengawalnya ya Habib Rizik mati 6 orang ya syuhada ya kan. Kalau nggak dikawal bagaimana itu? Jaga tuh. Itu perintahnya siapa? Perintahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya, padahal masih ada Nabi itu. Nabi nggak tahu untuk penjagaan anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW yang nyuruh untuk menjaga, untuk menjadi bodyguard adalah Sayyidina Abu Bakar. Ya, jadi hadis ini hanya Sayyidina Abu Bakar yang berbicara, tapi dibolehkan oleh Rasulullah. Bukan membolehkan, iya saya terima, enggak. Ya, artinya kalau Rasulullah SAW diam, tandanya boleh. As-sukutu ya dulu ala na'am. Diamnya Rasulullah menandakan boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ya habis dari kuburan nengokin sahabatnya yang meninggal, ya apa namanya sholat di situ, sholat waib di situ karena belum sempat nyolatin karena Rasulullah SAW lagi dakwah ke tempat lain. Melihat ada orang-orang, kok ada perkumpulan apa itu? Oh, tuh lagi tahlilan, lagi rowahan. Tapi Rasulullah SAW diem, nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Berarti tandanya boleh. Begitu juga kita. Kalau seandainya ada kemaksiatan, ada orang mabok, ada orang main judi, kita diam, berarti tandanya dia setuju. Dosa nggak? Dosa. Padahal kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, tentang saya masuk EPI, waktu saya masih tinggal di sini, saya mulu di TikTok. Assalamualaikum Ustaz, depan di Gang Amal 4 tuh. Ada yang main judi, saya lagi panggil. Misalnya di belakang Marbella tuh nongkrong pada minum-minuman, saya lagi. RT-nya yang lapor. Kan RT punya satpam nggak RT? Punya ya? RT punya satpam nggak? Security gitu, ada ya? Ada kayaknya kali. Iya, sampai apa namanya RW-nya juga kagak berani bang, aduh, gregetan ya, gregetan. Baiklah, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan bisa istiqomah dalam mengikuti pengajian al-hadina wa salih wa haratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ورب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربنا لنا في ديننا مع أهل كل أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخر لا أنتك يا علماء نعوذ بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرم رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر استر أنت أقرب من ستر وصلاة الله تمشي المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب للناس الشفاء وعلى آل كرم الصربة وعلى الصحب المصابه الغرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والمعاف على منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.